Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Fitri Agustina, spesialis kedokteran jiwa. Saya dosen tetap Fakultas Kedokteran pada Prodi Akademik atau Sarjana Kedokteran di Universitas Yarsi. Saya mengampu mata kuliah terkait dengan ilmu kedokteran jiwa di berbagai blok di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu di semester 6 dalam blok Sistem Saraf dan Perilaku. Bobot mata kuliah Saraf dan Perilaku berjumlah 7 SKS. Pada video praktik kegiatan belajar mengajar, saya akan memperagakan pembelajaran untuk pertemuan psikiatri 1 dengan topik paham dasar psikiatri diikuti psikopatologi pada psikiatri. Sebagai pengetahuan, mata kuliah psikiatri pada blok Sistem Saraf dan Perilaku ini terdiri dari 8 kali pertemuan tatap muka, tugas mandiri, 2 dari 4 kali problem based learning, dan keterampilan anamnesis psikiatri serta diskusi asinkronus agar pembelajaran tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Penting bagi calon dokter untuk memahami aspek psikiatri, tidak terpisahkan dari aspek medis, serta merupakan bagian integral dari biopsikososial pasien. Fokus kita hari ini memperkenalkan dasar psikiatri bagi peserta didik, memahami tanda dan gejala psikiatri sebagai bekal nantinya untuk menentukan diagnosis, evaluasi kemajuan terapi, dan perjalanan penyakit. Untuk memastikan pemahaman mahasiswa, saya mengutamakan interaksi dua arah berupa diskusi kasus, jadi mahasiswa diajak untuk mengemukakan pendapat dan didorong untuk berpikir kritis. Kemudian memberikan tugas sebagai umpan balik pada pembelajaran yang baru saja dilakukan, baik berupa tugas baca, referat yang dapat dikumpulkan melalui sistem pembelajaran yang ada di Yarsi. Penilaian ini bersifat komprehensif dan terintegrasi pada blok Sistem Saraf dan Perilaku meliputi 55% ujian akhir blok, PBL 15% atau problem based learning, ujian praktikum 20% dan tugas 10%. Seluruh komponen ini dirancang untuk memastikan agar peserta didik atau mahasiswa tidak hanya hafal secara teori, tapi mampu mengaplikasikan ilmu psikiatri dalam praktik kedokteran yang beretika, inklusi, dan sesuai ajaran Islam. Baik, mari sama-sama kita saksikan video pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk blok SSP kali ini kita akan mulai untuk ini ya, yang pertama ya, yaitu tentang paham dasar ya sebagai pengantar dan dilanjutkan dengan psikopatologi. Udah pada baca bahannya belum? Sudah. Bener ya? Oke ya, jadi kenapa sih adik-adik gini ya sebagai calon dokter mesti belajar tentang kesehatan jiwa? Karena kalau berdasarkan penelitian nih ya, prevalensi 1 dari 4 orang itu mengalami gangguan jiwa. Jadi kalau di kelas ini ada 66 orang, ya, ada berapa kira-kira yang berpotensi gangguan jiwa? Ada berapa? 16. Termasuk saya loh. Ya, jadi sebenarnya semua orang itu juga punya potensi mengalami gangguan jiwa tanpa kecuali. Gitu. Dengan berbagai ini ya, berbagai variasi gejala gangguan jiwa yang mungkin dialami. Contoh-contoh gejalanya apa sih? Nggak bisa tidur, ada nggak? Yang tidur itu kayak membutuhkan usaha yang panjang banget buat tidur gitu. Oke, nggak nafsu makan, ya pengennya kurus terus jadi akhirnya makan segala macam. Jadi sebenarnya itu adalah tanda-tanda atau gejala-gejala gangguan jiwa. Nggak mesti jadi gangguan gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita juga berbagai tantangan ya, di samping itu adalah stigma. Tahu stigma kayak apa? Iya, jadi bagaimana sudut pandang seseorang itu ya terhadap satu kondisi gitu ya. Misalnya ada nggak yang kalau misalnya ya ngelihat orang yang di jalanan gitu ya, misalnya rambutnya nggak terurus ya, penampilannya nggak terurus, ngomong sendiri, pikirannya gimana? Astagfirullahaladzim. Ya kayak gitu ya. Jadi sebagai calon dokter, karena stigma ini sebenarnya banyak kan dari tenaga kesehatan. Jadi nanti jangan sampai adik-adik menjadi tenaga kesehatan yang menstigma dan mendiskriminasi orang-orang dengan kelompok rentan. Salah satunya orang dengan gangguan jiwa. Oke, kemudian disabilitas jelas ya, karena ada disabilitas mental. Kadang-kadang juga disertai dengan disabilitas intelektual. Nah, layanan kesehatan jiwa juga belum merata. Mungkin kalau di Jakarta, di kota-kota besar sudah merata. Sudah mulai merata. Hampir semua puskesmas menyediakan pelayanan kesehatan jiwa, ya. Tapi kalau misalnya di tempat-tempat yang mungkin
cukup besar gitu ya geografinya, jadi jarak antar puskesmasnya juga cukup jauh. Nah ini aksesnya juga menjadi hambatan buat orang-orang dan keluarga pasien gitu. Dan juga yang terakhir ya, ekonomi. Kenapa gangguan jiwa itu memengaruhi ekonomi? Karena kayak gini nih, kalau misalnya satu orang sakit, satu keluarga itu pasti ada yang ikut mendampingi dia berobat, ngeliatin di rumah gejalanya gimana ya, kan dia juga ikut nggak produktif gitu. Jadi yang harus, misalnya dia gangguan jiwanya di usia produktif, jadi sehingga ada 2 orang nih yang akhirnya nggak kerja di dalam rumah itu, pasiennya dan caregivernya. Gitu. Paham ya? Jadi itu juga menyebabkan beban tersendiri di keluarga. Nah ini dia biopsikososial. Jadi yang namanya kondisi ya, seseorang itu nggak berdiri sendiri. Misalnya nih ada orang dengan skizofrenia, ya itu mungkin masalah genetik mempengaruhi nih. Bisa jadi dari faktor keluarga, ada yang juga mengalami skizofrenia. Kemudian ada neurotransmitter yang berperan di situ. Nah ditambah lagi dengan bagaimana dia dibesarkan. Nah, psikologi dia, pola asuh, 18 tahun pertama kehidupannya seperti apa, bagaimana mekanisme copingnya dia dalam menghadapi masalah gitu ya. Kemudian juga misalnya ini udah oke nih di keluarganya, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah bermakna gitu ya, yang mungkin menjadikan secara genetik adanya gangguan jiwa. Kemudian juga pola asuhnya juga oke kok, stabil, tapi pada saat perjalanan hidupnya dia mengalami trauma, misalnya mengalami kekerasan seksual. Nah, sehingga ini nih, jadi ada stresor tertentu di sini yang menyebabkan dia mungkin juga mengalami gangguan jiwa. Nah, ini adalah definisi sehat jiwa ya. Sebenarnya kalau sehat jiwa itu adalah orang yang secara coping, karena dia tahu bagaimana untuk mengatasi respon, ya merespon segala situasi gitu. Dia mampu mengatasi tekanan hidup. Kalian mampu nggak? Mampulah ya, mengatasi tekanan hidup, mengatasi tantangan hidup gitu. Mampu kan? Oke. Kemudian mampu bekerja dan berkarya secara optimal dan produktif, mampu. Mampu dong ya. Kemudian dia dapat berkontribusi bagi masyarakat dan bermanfaat gitu ya bagi lingkungannya. Dan kalau 3 pilar ini terpenuhi maka akan terjadi well-being. Kan sekarang lagi ini ya, lagi tren tentang well-being. Nah, jadi indikatornya adalah seseorang yang mampu berpikir jernih dan jelas, mampu. Saya berharap semua yang ada di sini sehat jiwa ya, mampu memecahkan persoalan hidup gitu ya. Walaupun misalnya ya uang jajannya tinggal segitu, masih bisa survive nggak sampai akhir bulan? Harus ya, dengan cara-cara yang bijaksana gitu ya, nggak pinjol, nggak apa gitu kan. Kemudian mampu menikmati hubungan baik dengan orang lain. Ada nggak yang berteman tapi julid gitu sama temennya? Dia berteman ya kemana-mana tuh bareng, tapi dia julid. Itu berarti nggak sehat jiwa. Kemudian mampu membawa kebahagiaan untuk orang lain. Jangan sampai pas adanya kita tuh, orang-orang malah dia datang lagi gitu ya. Jadi kurang bahagia gitu ya. Kemudian juga mampu merasa tentram secara spiritual. Nah, ini adalah, ini bisa baca sih ya, ini tentang masalah dan gangguan jiwa. Apa sih kalau masalah? Jadi ada yang dibilang masalah kesehatan jiwa dan ada yang dinamakan gangguan jiwa gitu. Kalau masalah kesehatan jiwa ini nggak mesti sampai diberikan terapi, namanya juga masalah ya, bukan gangguan. Tapi kalau misalnya gangguan biasanya sudah sampai memerlukan terapi. Apa sih batasnya tuh di mana ya? Kalau tadi ya yang dia tidak mampu, copingnya terganggu, produktivitasnya terganggu, dan kontribusinya juga kurang. Nah, disebut gangguan jiwa kalau ada gejala klinis ya, ada sindrom-sindrom, misalnya tadi nggak bisa tidur gitu ya, cemas, overthinking, kan sekarang sering gitu ya, ditambah dengan adanya distress. Distress itu tekanan emosional ya, yang kayak merasa menderita banget gitu kan, distress ya. Kemudian juga ditambah dengan disabilitas. Disabilitas itu adalah penurunan fungsi, baik itu kemampuan dalam okupasi ya, bekerja atau akademik, dalam pembelajaran maupun juga dalam sosial. Yang tadinya senang main sama teman-temannya terus dia menarik diri gitu, ngurung diri, nggak mau lagi berteman misalnya ya. Atau yang tadinya bisa kerja, belajar, terus sekarang tuh baru buka tab aja gitu, kayaknya konsentrasinya langsung hilang gitu kan. Ya tuh, kalau misalnya ini kan dia pasti akan mengalami
penurunan fungsi ya, sehingga terjadinya gangguan jiwa. Ini adalah referensi yang saya harapkan juga adik-adik membaca ya, atau menggunakan referensi ini. Jadi mohon tidak pakai buku saku ya adik-adik ya, tapi pakai buku teks. Oke? Nah, ini adalah psikopatologi. Jadi kalau psikopatologi itu berasal dari kata psiko dan tahu ya, patologi kan ilmu yang mendalami tentang penyakit. Nah, ini khususnya pada penyakit jiwa gitu. Jadi kenapa ini dipelajarin? Karena kita berusaha mengidentifikasi pola-pola perilaku abnormal, akar penyebab, dan mengembangkan intervensi yang tepat. Jadi kita mau lihat nih tanda-tandanya apa gitu. Ya, kita mengidentifikasi saat ini misalnya isi pikiran kayak gini gitu ya. Terus misalnya persepsi ada halusinasi gitu. Kita mau identifikasi dulu nih. Nah, dari identifikasi itu kita bisa masukkan ke dalam penggolongan diagnosis, sehingga kita bisa menentukan atau menyimpulkan diagnosisnya dia dan diagnosis banding. Kalau kita sudah dapat menentukan diagnosis, tentu kita dapat memberikan terapi, pencegahan, dan mengevaluasi perjalanan penyakitnya pada saat misalnya kunjungan berikutnya atau hari-hari berikutnya gitu. Jadi ada 9 sih ya umumnya ya yang kita lihat dari yang kita nilai dari status mental. Jadi yang pertama adalah penampilan dan perilaku, kemudian speech ya, bicara, mood dan afek, proses bentuk dan proses pikir, isi pikir, persepsi, kesadaran, tilikan, dan daya nilai. Saya langsung kesini dulu nggak apa ya. Nah, kalau level of consciousness yang paling atas apa? Terus? Apatis, terus? Kompos mentis, apatis, somnolen, sopor, koma. Jadi pertama yang kita lihat 3 menit pertama adalah kesan paling jujur gitu sama pasien, kesan paling jujur sama seseorang gitu. Kalau kamu ketemu ya orang 3 menit pertama itu ada kesan yang sebenarnya nggak dibuat-buat, impresi yang benar ya. Jadi kita ngelihat dari situ bagaimana cara dia, penampilannya sesuai usia atau tidak gitu ya. Ada yang kayak anak kecil, bukan baby face ya, tapi kayak anak kecil, ngerti kan ya, kayak anak kecil gitu ya. Terus juga rambutnya berantakan atau perawatan dirinya perlu dibantu. Kemudian sikapnya gimana, apakah kooperatif, kalau misalnya ditanya jawab, diajak untuk wawancara gitu ya, atau dia mau musuhan, nggak tahu dok, nggak tahu dokternya mau nanya apa sih sama saya gitu ya misalnya. Kemudian bagaimana juga dengan psikomotornya ntar banyak ya dijelasin di belakang. Kemudian juga bagaimana dengan pembicaraannya. Nah ini psikomotor ya, misalnya ada ekopraksi. Ekopraksi itu latah, tapi latahnya gerakan. Jadi pas dokternya ngangkat tangan, terus pasiennya juga ikut ngangkat tangan gitu ya, itu namanya ekopraksi. Kemudian ada juga katatonik. Katatonik ini bisa pasien itu mempertahankan satu posisi dalam waktu yang lama. Pernah nggak ngelihat orang-orang di jalan ya, gelandangan psikotik gitu ya, yang ada di jalan, terus dia berdiri gini aja gitu, pernah nggak? Nah, oke, ini kemudian pembicaraan. Kita juga ngelihat bagaimana kuantitas dan kualitas bicara. Kalau pasien nggak ngomong sama sekali namanya apa? Mutisme. Diem dari awal sampai akhir diem aja. Tapi dia bisa ngomong lah ya, bukan dia orang yang memang bisu tuli, bukan. Tapi dia tuh diem aja. Nah, kita tapi selain itu kita lihat yang ini nih, apakah pasien itu malah nggak bisa ngomong, malah nggak bisa berhenti ya, terus gitu nih ngomongnya kayak bawel banget gitu ya, itu namanya logore. Atau pasiennya itu miskin ide, pembicaraannya tuh mesin bicara gitu ya. Jadi makan apa, nasi gitu, maunya pakai apa kan. Kita udah berusaha banget ya, pengen dia ngomongnya banyak, tapi kan bicaranya tuh patah-patah, terus kayak dikit banget. Atau ini ya, dysarthria. Nama gampangnya apa? Ya. Kemudian ini mood sama affect. Jadi kenapa dibikin gambar kayak gini? Karena kalau mood itu cenderung lebih stabil, lebih menetap. Perasaan kita nih ya, lebih menetap. Tapi kalau affect ini tergantung situasi ya. Makanya dibilangnya kayak gini ya, gimana cuaca hari ini gitu, gimana perasaan hari ini, itu affect gitu. Jadi kalau misalnya orang bilang dia lagi bad mood, hari ini aku tuh ya mendadak bad mood ngelihat kamu, nah itu
sebenarnya istilah yang salah tuh ya, karena nggak kayak gitu. Karena kalau mood itu dia cenderung lebih stabil, ya. Nah, ini kalau afek nih yang tadi. Jadi afek itu, rentang afeknya kalau luas tuh orang ini dia bisa ketawa kalau ada yang lucu, bisa sedih gitu ya kalau misalnya ada murung gitu ya, misalnya ada mendengar peristiwa-peristiwa yang menyedihkan gitu ya, bisa. Jadi itu rentang afeknya normal. Jadi bukan yang kalau dia dengar sesuatu yang menyenangkan dia mukanya gitu aja gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Mukanya tuh yang ya udah segitu aja, menyempit aja gitu. Terus dia lagi dapat penghargaan, terus mukanya yang kayak gitu aja gitu, nggak ada happy-nya, nggak ada senengnya gitu. Nah, itu hati-hati ya, jangan-jangan memang rentang afeknya tuh tidak luas gitu. Nah kemudian ini adalah proses pikir. Kalau misalnya pertanyaan sama jawabannya nyambung, namanya apa? Masih ingat? Koheren. Oke. Nah kalau misalnya yang nggak nyambung namanya apa? Incoherent. Kalau yang kadang nyambung, kadang enggak, namanya apa? Asosiasi longgar. Nah, di luar itu ada lagi nih. Nah, ini misalnya pertanyaan sama jawaban. Kalau yang ini nih, sirkumstansial nih, dia sih nyambung nih ya. Tapi kalau kita tanya tuh perjalanannya tuh panjang banget gitu. Misalnya kita nanya, Bu, tadi makan apa? Dia cerita nih dari tadi pagi dia olahraga dulu gitu ya, misalnya ya, bangun tidur nyiapin perlengkapan kantor, udah gitu dia manasin mobil apa segala macam. Baru akhirnya dia menjawab tadi pagi makan bubur misalnya. Gitu ya. Jadi membutuhkan waktu yang panjang. Bedanya sama tangensial dia nggak balik gitu. Ya, jadi tidak menjawab pertanyaannya. Dia udah sampai udah sampai nyiapin perlengkapan kantor, manasin mobil, terus abis itu saya pergi deh ke kantor. Jadi nggak menjawab sih pertanyaan tadi pagi makan apa gitu ya. Kalau flight of ideas tuh kayak idenya tuh terlalu banyak, terus semua tuh mau dikeluarin gitu ya. Iya tadi makan ini gitu ya. Kadang-kadang kita sampai harus nunggu pasien itu tarik nafas sampai kita tuh bisa nanya pertanyaan berikutnya. Kalau word salad ya namanya juga kayak salad ya, jadi campur-campuran semua ya, semua dicampur akhirnya juga nggak menjawab pertanyaan, gitu ya. Atau membuat kata-kata yang baru, ya namanya neologisme. Jadi istilah hanya pasien doang yang tahu istilahnya apa, namanya apa. Ini lanjut aja. Kemudian ini sekarang udah tentang itu kan tadi proses pikir ya, sekarang isi pikir. Isi pikir ada yang namanya waham. Gitu ya. Waham secara umum waham itu bisa bizar, bisa juga non bizar. Jadi kalau waham itu gangguannya di isi pikir. Makanya bagaimana cara bertanya waham? Kita nanya apakah ibu yakin, apakah bapak percaya, gitu ya. Bukan merasa loh ya, merasa kan tadi ya udah perasaan, kalau ini pikiran. Gitu. Jadi ini adalah keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan pasiennya kekeh bersikeras gitu ya. Jadi walaupun kita udah mencoba menggoyahkan, enggak presiden kita itu saya presiden sekarang gitu, karena saya pilihan rakyat. Kalau Prabowo tuh karena saya tuh pilihan Tuhan, kalau presiden Prabowo tuh pilihan rakyat misalnya gitu ya. Walaupun kita udah berusaha ya dia bukan presiden, tapi dia tetap gitu ya, dia tetap menganggap dirinya presiden misalnya. Jadi banyak gitu ya, misalnya tadi kebesaran, atau ada yang dia berpikir orang-orang tuh niatnya nggak baik sama dia berpikir dia diomongin sama teman-temannya gitu ya. Kemudian juga hati-hati kalau misalnya sudah mulai ada pikiran-pikiran untuk bunuh diri atau pikiran-pikiran untuk membunuh orang gitu. Kadang-kadang orang tuh saking tertekannya tuh rasanya pengen membunuh orang gitu ya. Nah itu hati-hati, kalau udah seperti ini maka harus dicoba tanya kenapa, atau ditanya caranya. Misalnya saya kayaknya mau bunuh diri aja. Kalau ada pasien ngomong kayak gitu, nggak usah pasien, teman kalian ngomong kayak gitu aja, kalian harus tanya caranya kenapa. Karena makin jelas dia metode buat bunuh dirinya, makin besar juga sebenarnya motivasi sampai dia berhasil bunuh diri. Jadi hati-hati ya kalau sekitar kamu bilang mau bunuh diri, harus digali tuh. Kemudian persepsi. Persepsi itu pernah dengar halusinasi? Pernah ya.
Jadi persepsi ini adalah karena dia kan gangguan sensorik, maka itu terkait dengan panca indera. Jadi yang namanya halusinasi itu bisa dirasakan oleh telinga, mata, apa lagi? Perabaan ya, kulit gitu ya. Terus apa lagi? Pengecapan ya, sama penciuman. Itu ya, itu untuk halusinasi. Dan itu harus dirasakannya oleh si inderanya langsung. Jadi nggak ada tuh gini, batin saya mendengar, itu nggak ada. Ya, yang mendengar harus telinganya kalau mau dianggap sebagai halusinasi. Nah, ini insight atau tilikan. Secara umum tilikan itu dari derajat 1 sampai derajat 6. Kalau derajat 1 dia tahu dia sakit, dia mencari pengobatan dan dia sudah bisa mengenali nih, oh kira-kira udah mau kambuh nih kalau misalnya sakitnya udah lama. Kalau tilikan derajat 1 dia benar-benar, ih saya kesini buat nganterin kakak saya kok, saya nggak sakit. Saya kesini cuma pusing, tadi kata kakak saya kalau pusing berobatnya kesini misalnya. Ya, jadi itu penyangkalan. Kalau yang 2 udah mulai sadar tapi kadang-kadang masih mikir, nggak sakit lah gitu. Ini maksudnya sakit di gangguan jiwa ya, gitu. Kalau 3, ini saya kesini tuh gara-gara kakak saya dong. Kakak saya itu bener-bener deh, dia tuh bikin saya sakit, tuh ya. Jadi ada stepnya. Kemudian daya nilai. Daya nilai itu yang bisa kita lihat adalah bagaimana dia untuk menilai situasi secara akurat. Misalnya kita bisa tanya pakai kalau misalnya lagi kepepet. Macet gitu ya, mau ke kantor, terus jalur busway ya, jalur Transjakartanya kosong, lewat situ enggak? Kalian lewat situ enggak? Kalau iya, maka ya daya nilai sosialnya terganggu. Ya nggak boleh dong ya, kan aturannya nggak boleh. Jadi kita harapkan dari tanda-tanda yang tadi, oh dia halusinasinya kayak, jadi persepsi ada halusinasi auditorik nih, dia ini ada waham nih, oh iya dia mungkin diagnosisnya adalah apa ya, tergantung dari pedoman diagnosisnya. Sebelum nanya ya, saya yang nanya dulu ya, apa bedanya gangguan jiwa dengan masalah kesehatan jiwa? Kalau gangguan jiwa itu dia itu udah ada penurunan fungsi kerja, terus sudah ada distres dan ada gangguan pada sosialnya. Nah kalau untuk kesehatan jiwa, dia itu fungsinya masih tidak ada masalah dan juga dia tidak ada distres. Contohnya? Contohnya pada pasien homoseksual, nah itu kalau homoseksual itu masih tergolong pada gangguan pada kesehatan jiwa. Nah apabila si seorang masalah kesehatan jiwa, dan kalau apabila si pasien itu sendiri sudah ngomong kalau dia itu berbeda dengan orang lain, berarti dia sudah tergolong gangguan jiwa. Oke. Boleh tepuk tangan nggak? Boleh. Ada yang mau tanya nggak? Kalau masih nggak ada, saya lagi yang nanya. Tadi apa bedanya waham bizar sama waham yang non bizar? Saya dok, izin menjawab dok. Untuk waham bizar sendiri itu waham yang mustahil terjadi dok. Contohnya seperti mungkin otak kita dicuri alien ataupun pikiran kita bisa dikendalikan alien. Untuk waham non bizar itu biasa itu yang masih mungkin terjadi, seperti mungkin kita merasa dimata-matai oleh polisi ataupun tentara. Mungkin hanya itu dok. Terima kasih. Siapa namanya tadi? Atia. Tepuk tangan buat Atia. Ya sebenarnya sih kayak topiknya nggak mesti alien banget ya. Kadang-kadang kalau ada yang berpikir gini, kalau misalnya dia makan biji duku gitu ya, biji semangka, terus nanti tumbuh pohon semangka gitu kan di kepalanya, itu kan juga sebenarnya waham bizar. Oke, ada yang mau tanya? Ya, siapa namanya? Syifa. Izin bertanya dok, bagaimana cara pemeriksaan mood? Kalau tadi ya disampaikan itu mood itu sifatnya lebih menetap. Jadi kan gini ya, namanya perasaan itu pasti memengaruhi pikiran dan memengaruhi perilaku. Ya enggak? Kalau kalian lagi sedih, pikirannya gimana? Aduh, apa? Dunia ini menyebalkan banget gitu kan ya misalnya ya. Terus apa yang kalian lakukan? Nangis? Setel lagu ya? Oke. Romantis banget. Nah, terus kalau tadi ya bilang, kenapa dia lebih menetap? Ya kita harus nanya, ya, gimana perasaannya belakangan ini gitu ya. Jadi beda kalau afek kita bisa melihat. Beda ya, kalau mood itu
harus ditanya. Jadi dia lebih objektif ya, harus kita tanya gimana perasaannya belakangan ini. Oh, iya dok, saya belakangan ini lebih banyak sedihnya dok, gini-gini. Oke, berarti moodnya? Saya belakangan ini lebih banyak sedihnya dok, moodnya hipotim. Kalau misalnya afek, kita bisa lihat nih tadi, kalau kita coba tanya, kita lagi coba bercerita atau kita lagi menanyakan sesuatu yang harusnya menyenangkan. Kemarin liburan kemana aja misalnya gitu ya, kan happy gitu ya. Ya saya jalan sama anak-anak ke kebun binatang gitu. Tapi afeknya tuh gitu aja. Jadi dia nggak luas. Jadi dia rentang afeknya itu afeknya nggak luas ya. Misalnya menyempit atau malah tumpul. Atau kalau misalnya Parkinson, pernah nggak ngeliat orang Parkinson? Nggak pernah ya? Kayak nonton TV yang ada tokohnya orang Parkinson gitu, kayak Muhammad Ali gitu, nonton. Kalau jawab kan gitu. Oh, jadi mukanya tuh kayak topeng ya, mukanya flat ya. Saya kemarin makan gitu. Saya kemarin ke kebun binatang. Jadi mukanya tetap kayak gitu. Gitu. Ngerti ya? Jadi itu cara membedakan mood sama afek. Jadi kalau afek kita bisa cukup dengan melihat secara subjektif, kalau mood kita harus tanya secara objektif. Oke, terima kasih. Ada lagi? Siapa namanya? Nabil. Izin bertanya dok, untuk tadi kan di PPT udah untuk delirium kan ada gangguan halusinasi dok. Saya ingin bertanya tentang apakah cara membedakan antara halusinasi pada delirium ini dengan gangguan psikotik seperti skizofrenia dok. Kalau misalnya pada gangguan persepsi ya, misalnya pada skizofrenia dulu gitu ya. Memang lebih banyak yang halusinasinya itu sifatnya auditorik dan visual. Meskipun tidak menutup kemungkinan lima-limanya ada gitu ya. Kadang-kadang dia mencium sesuatu yang nggak ada sumbernya ya. Dia bilang ada bau bau sambal padahal nggak ada yang masak sambal gitu. Nah, kalau halusinasi auditorik khususnya pada pasien-pasien psikotik biasanya sifatnya commanding atau commenting. Apa tuh commanding? Ih, kamu tuh ya jelek banget gitu. Misalnya nih ya, maksudnya dia mengomentari. Tapi kalau misalnya ya commenting ya. Kalau commenting itu nyuruh-nyuruh, udah deh kamu mati aja misalnya gitu. Ya. Kalau pada delirium ya atau pada gangguan jiwa organik itu seringkali kadang-kadang nggak membentuk satu kata ya. Jadi misalnya suara mesin gitu, suara berdenging, suara gergaji, yang nggak mesti semua kayak gitu, tapi biasanya tidak membentuk kayak commenting atau commanding gitu. Nah, tapi juga ya psikotik ya khususnya dia commanding atau commenting. Kalau misalnya visual itu memang lebih banyak pada gangguan-gangguan jiwa yang sifatnya organik. Kalau taktil sebenarnya bisa di semuanya ya. Sering juga terjadi pada kayak misalnya orang tuh ada yang ketindihan gitu kan ya, atau kayak ada yang menjalar di kulitnya, atau kayak ada yang colek-colek gitu kan. Ada yang pernah ngalamin nggak? Nggak ya. Ingat ya, halusinasi auditorik itu meskipun dia ada, nggak mesti itu gejala ya, tadi bukan gangguan, gejala. Nggak mesti langsung menyebabkan dia gangguan jiwa. Kalau dia dengar suara, tapi dia nggak mengalami distres, dia nggak mengalami disfungsi, itu nggak mesti dia serta-merta menjadi gangguan jiwa, gitu ya. Gitu. Ada kan orang yang hidup dengan halusinasi itu ada, tapi dia tetap bisa produktif gitu. Satu pertanyaan terakhir ya sebelum saya tutup ya. Apa bedanya halusinasi sama ilusi? Kalau misalnya ilusi itu ada pencetusnya dari eksternal, sedangkan kalau misalnya halusinasi dari diri kita sendiri. Ada yang bisa nambahin nggak? Nih ya, saya kasih contoh ya. Habis itu kalian silahkan menafsirkan sendiri. Ini ada kecoa, namanya apa? Kalau ada kecoa itu namanya apa? Jadi bedanya apa? Ada stimulusnya ya, ada rangsangnya, bukan bilang benda ya, tapi ada stimulusnya. Kalau misalnya halusinasi nggak ada stimulusnya, nggak ada apa-apa, kita bilang tuh ada kadal gitu kan, atau nggak ada suara angin, emang nggak ada ya maksudnya. Terus kita bilang kita dengar bisikan-bisikan. Tapi kalau misalnya yang ilusi, misalnya ada dengar suara, terus kita bilang itu orang yang ngomongin aku macam-macam, padahal nggak ada. Gitu. Jadi kalau ilusi itu ada stimulusnya. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Nanti diingat-ingat ya, karena kan ini tidak hanya untuk ujian gitu ya, tapi juga untuk masa depan kalian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses pembelajaran yang saya ampu. Semoga rekan-rekan peserta didik dapat menyerap materi dengan baik sebagai bekal profesi dokter yang nantinya
berjalan dengan kompeten dan amanah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.